Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke materi selanjutnya yang berjudul struktur data larik dalam mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya larik itu digunakan untuk apa, larik atau array itu digunakan untuk apa gitu. Kemudian perbedaannya dengan variabel itu bagaimana. Nah, kita dalam dunia sehari-hari itu biasanya kita mengolah sekumpulan data, di mana sekumpulan data ini memiliki tipe yang sama. Contohnya seperti mengolah data hasil ujian mahasiswa, kemudian mengolah data harga barang di toko, kemudian mengolah tinggi badan, dan mengolah nilai high score pada video games. Nah, kita lihat kata-kata yang saya tebalkan ini seperti data hasil ujian, kemudian data harga barang, data tinggi badan, dan data nilai high score, ini dia memiliki tipe yang sama. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman, bagaimanakah hal ini disimpan? Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan struktur data yang disebut dengan array atau larik gitu. Nah, sebenarnya juga kita bisa menggunakan untuk menyimpan ini juga kita bisa menggunakan variabel gitu ya. Tapi kalau variabel itu dia kan hanya bisa menyimpan satu nilai. Sehingga apabila misalnya saya memiliki banyak data, saya tidak mungkin menuliskan variabel itu satu persatu. Nah, ya mungkin contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin menyimpan 5 buah nilai mahasiswa, maka kalau saya membuatnya dalam sebuah variabel, otomatis saya membutuhkan 5 buah variabel untuk menyimpan 5 nilai mahasiswa ini. Nah, seperti contoh di depan. Nah, ini nilai 1, saya punya nilai 1, variabel nilai 1, kemudian nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 5, di mana semua variabel nilai ini dia memiliki tipe data integer. Nah, bayangkan kalau kita kalau datanya masih sedikit ya, kalau misalnya hanya 5 buah nilai saja sih, membuat variabel satu persatu tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita memiliki data lebih dari 5, misalnya 1000, 2000, itu kan pasti akan ini juga ya, pasti akan menyulitkan kita gitu, akan membuat tidak efektif gitu, tidak efektif dengan cara kita membuat 2000 variabel, jadi kan nggak mungkin. Nah, kalau kita menggunakan larik, pendefinisian variabel ini bisa dibuat seperti yang ada di depan, di mana ada tipe data integer, kemudian nama arraynya nilai, kemudian new integer dengan 5 buah variabel. Nah, kalau saya ingin menyimpan 2000 buah nilai mahasiswa, maka saya otomatis menggunakan larik dengan integer, dengan tipe data integer untuk nama array nilai, di mana indeksnya ada jumlah variabelnya itu ada 2000 data seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan larik atau array ini lebih efektif bila dibandingkan kita membuat variabel satu-satu. Jadi alasan itulah kenapa larik itu lebih efisien digunakan bila dibandingkan dengan membuat sebuah variabel. Kemudian selanjutnya tadi sudah dibahas mengapa kita membutuhkan sebuah array gitu ya, mengapa alasan dibalik kita menggunakan array atau larik. Nah, larik ini biasa disebut dengan array, tabel, atau vektor. Nah, apa itu sebenarnya larik? Jadi larik di sini itu merupakan bentuk struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan sekumpulan informasi yang bertipe sama dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan definisi indeks secara kontigu di dalam memori komputer. Ya, yang perlu diperhatikan di larik ini adalah
bertipe sama ya. Tipe ini entah itu dia nanti seluruh datanya bertipe integer, kemudian seluruh datanya bertipe char, dan seterusnya. Kemudian dia memiliki juga indeks yang sifatnya secara kontinu di dalam memori komputer. Jadi sebenarnya sebuah larik ini dapat dibayangkan sebagai sekumpulan kotak di mana dia menyimpan sekumpulan elemen bertipe sama yang secara berurutan atau sekuensial di mana di dalam memori komputer. Nah, elemen-elemen larik ini dia disusun secara horizontal supaya kita dapat membayangkan elemen-elemen larik ini nanti kita juga dapat membayangkan elemen-elemen larik ini disusun secara vertikal sehingga dia juga disebut dengan tabel gitu ya. Larik, array, tabel atau vektor. Nah, dalam istilah larik atau array itu kita ketahui ada istilah yang disebut dengan indeks. Jadi setiap elemen dari larik, isi dari larik itu dia diacu melalui indeksnya. Karena elemen ini disimpan secara berurutan, indeks larik ini haruslah suatu tipe yang juga mempunyai keturutan. Jadi dia harus memiliki suksesor dan ada predesesor. Misalnya tipe integer atau karakter. Jika indeksnya ini adalah integer, maka keterurutan indeks sesuai dengan urutan integernya. Kemudian jika indeks larik itu adalah karakter, maka keterurutan indeks sesuai dengan urutan karakter. Tiap elemen larik ini langsung diakses dengan menspesifikasikan nama larik berikut dengan indeksnya. Nah, sebagai contoh, misalnya nih larik ini merupakan struktur data yang bisa divisualisasikan seperti ini. Nah, kita bayangkan bahwa larik ini adalah sebuah memori yang berukuran besar. Kemudian dia dibagi-bagi menjadi blok kecil-kecil. Setiap blok ini nanti dia akan menyimpan nilai data tertentu yang memiliki tipe yang sama. Selanjutnya, dari bayangan kita tadi, kita bisa mengisikan nilai-nilai untuk setiap elemennya dengan berikut indeksnya. Jadi untuk gambar yang pertama, ini larik berikut terdiri dari 8 nilai data atau 8 elemen, di mana dia indeksnya dari indeks 0 sampai dengan indeks 7. Ya, ini perlu kita ketahui untuk indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 8 elemen. Setiap indeks ini dia mempunyai nilai di elemennya. Di indeks 0 itu 5, indeks 1 6, begitu seterusnya. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini contoh larik yang terdiri dari 5 nilai data atau 5 elemen dengan indeks 0 sampai dengan 4. Nah, setiap elemen ini memiliki nilai 5, 6, 10, 13, 56 dengan indeksnya masing-masing. Misalnya indeks 0 dia memiliki nilai 5, indeks 1 memiliki nilai 6 dan seterusnya. Dimana kita asumsikan dari kedua gambar ini bahwa seluruh elemen tersebut dia memiliki tipe data integer. Kemudian yang contoh ketiga, ini adalah larik untuk nama hari, di mana elemennya itu dia memiliki nilai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, di mana elemennya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 elemen dengan jumlah 6 dengan jumlah indeks 0 sampai dengan 6. Jadi kalau kita ingin mengakses data kelima, maka kita mengakses indeks yang keempat. Kemudian untuk notasinya, untuk notasi mengakses datanya itu sama dengan nama lariknya, kemudian indeks ke n-nya, indeks ke berapa. Misalnya contoh untuk nama hari dengan indeks keempat, maka harinya adalah hari Jumat. Nah, di dalam bahasa pemrograman
atau di dalam notasi algoritmik, dalam membuat sebuah larik itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya deklarasi larik ya. Jadi kalau kita menggunakan larik di Java, biasanya kita terlebih dahulu itu harus mendeklarasikan variabel dengan tipe acuan yang mengacu ke larik. Nah, larik ini kalau di Java itu dia adalah sebuah objek. Nah, semua objek yang ada di Java ini akan menempati ruang memori. Nah, semua objek di Java ini dibuat atau dikonstruksi menggunakan kata kunci new. Untuk membuat sebuah objek larik itu harus ditentukan tipe data atau tipe acuan serta jumlah elemen lariknya. Berikut berikut adalah contoh untuk contoh untuk pseudocode-nya dan dalam bentuk Java-nya ya seperti apa. Jadi dalam mendeklarasikan variabel, kalau kita menggunakan dalam bentuk pseudocode-nya di kamus itu dia nama larik, kemudian array, kemudian awal indeks dan akhir indeksnya, kemudian ada of untuk tipe datanya yang digunakan tipe data apa. Nah, kalau di Java tipe data kemudian buka tutup kurung dengan nama lariknya, atau tipe data kemudian nama larik dengan buka tutup kurungnya. Di sini merupakan nanti jumlah indeksnya yang kita buat itu berapa gitu ya, dari awal indeksnya sampai dengan akhir indeksnya di sini. Ini untuk di Java. Kemudian setelah kita melakukan deklarasi, ada yang disebut dengan instansiasi larik. Nah, untuk array memang perlu ada penambahan instansiasi di mana proses pembuatan objek. Nah, objek ini biasanya perintahnya instansiasi ini ditandai dengan keyword new yang di sini. Nah, kita bisa lihat kalau instansiasi larik di Java itu tipe data, kemudian buka tutup kurung untuk indeksnya, kemudian nama larik, dan new untuk tipe data dan jumlah elemen dari larik tersebut. Setelah deklarasi, kemudian instansiasi, kemudian dilakukan inisialisasi terhadap larik. Nah, inisialisasi di sini merupakan langkah untuk mengisikan nilai awal atau default pada elemen array, sehingga jika elemen tersebut tidak diisi dengan nilai baru, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang sudah ada. Ada beberapa cara untuk melakukan inisialisasi larik, yaitu yang pertama, untuk memasukkan nilai sebuah larik kita bisa langsung mengakses ke indeksnya. Misalnya nilai 0, nilai untuk nilai array untuk nama array nilai dengan indeks 0, maka dia memiliki nilai 6. Kemudian nama array nilai dengan indeks 4, dia memiliki nilai 10. Jadi untuk nama array nilai untuk indeks 0-nya dia akan diberikan nilai 6, dan begitu seterusnya untuk array dengan nama nilai di indeks 4 dia akan memiliki nilai 10. Ini memasukkan nilai di sebuah larik ya dengan langsung mengakses ke indeksnya. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan langsung mendeklarasikan sekaligus menginisialisasi nilainya. Misalnya seperti in untuk indeksnya dari nama array nilai, dia memiliki nilai untuk indeksnya adalah 3, 2, 5, 2, 6, 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 elemen di dalam array nilai dengan tipe datanya integer. Kemudian ada yang disebut dengan pemrosesan larik. Nah, untuk pemrosesan larik pada larik ini adalah pemrosesan beruntun, dimulai dari elemen pertama larik berturut-turut pada elemen berikutnya sampai elemen terakhir dicapai, yaitu elemen dengan indeks terbesar. Nah, ini contoh dari saya ingin membuat sebuah larik nilai mahasiswa sebanyak 5 elemen larik.
dimana dengan informasi yang terlihat pada gambar, kemudian saya ingin memberikan output kelima nilai dari elemen tersebut. Nah, bagaimanakah contoh notasi algoritmiknya dan contoh pemrograman di dalam Java. Nah, ini kita bisa lihat di depan ini ada array nilai mahasiswa dengan indeks 0, 1, 2, 3, 4, di mana setiap indeksnya dia memiliki nilai elemen 90, 80, 55, 75, dan 85. Misalnya untuk nilai mahasiswa 0, untuk indeks 0 dia memiliki nilai 90. Kemudian nilai mahasiswa 1 dia memiliki nilai 80, begitu seterusnya. Nah, saya ingin memberikan output dari kelima nilai elemen tersebut. Jadi untuk notasi algoritmiknya akan seperti ini. Jadi untuk programnya ini program menampilkan elemen larik. Kemudian kamusnya adalah nilai mahasiswa, nilai MHS di mana dia merupakan array, deklarasinya ya, deklarasi arraynya dengan indeks 0 sampai dengan 4. Untuk array nilai MHS ini dia menggunakan tipe data integer. Nah, untuk deskripsi algoritmanya adalah saya melakukan inisialisasi dulu dengan memasukkan nilai elemen untuk setiap indeks, di mana nilai mahasiswa 0 sama dengan 90, nilai MHS 1 untuk indeks 1 sama dengan 80, dan seterusnya sampai dengan nilai MHS untuk indeks 4 adalah 85. Nah, setelah saya melakukan inisialisasi, maka saya ingin memberikan nilai output untuk seluruh nilai indeks yang sudah saya masukkan. Maka outputnya akan menampilkan seperti ini. Output nilai MHS indeks 0, 1, 2, 3, 4. Harapannya adalah outputnya dia akan menampilkan nilai dari larik yang sudah kita inputkan di sini. Nah, ini untuk pemrograman dengan menggunakan Java. Jadi di dalam pemrograman bahasa Java ini seperti yang saya sebutkan tadi, ada proses deklarasi, instansiasi, dan inisialisasi. Jadi di baris ke ini, yang pertama ini adalah saya melakukan deklarasi sekaligus instansiasi ya, membuat sebuah objek dari array dengan nilai mahasiswa yang memiliki indeks 5, kemudian menggunakan tipe data integer. Nah, kemudian setelah saya melakukan deklarasi dan instansiasi, maka saya lakukan inisialisasi seperti ini. Kemudian untuk melakukan output terhadap inisialisasi yang sudah dilakukan ini, saya menggunakan perintah seperti berikut ini. Nah, hasilnya adalah nanti dia akan menampilkan nilai yang sudah saya lakukan pengisian terhadap indeksnya, yaitu 10, 20, 70, 40, dan 50.